Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi saudaraku, jumpa dengan Ushar Channel. Saat ini saya berada di Nagari Simawang, persisnya di kantor Wali Nagari. Jadi saya bersama Wali Nagari Simawang, Bapak Firman. Pada hari ini kita wawancara dengan beliau, terutama tentang biografi beliau dari kecil sampai beliau terpilih jadi Wali Nagari. Dan nanti saudaraku, pada akhir wawancara kita nanti kita tanya pada beliau tentang visi beliau untuk membangun Nagari Simawang ini. Oke saudaraku, kita ikuti wawancara kita dengan Bapak Firman. Oke. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Wali? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Jadi Pak Wali, kita punya channel, Ushar Channel. Itu salah satu programnya mewawancarai tokoh dan pemimpin baik itu nagari, kecamatan, provinsi dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya Pak Wali. Hari ini bersama Pak Wali, ini minta izin Pak Wali untuk menceritakan tentang biografi Pak Wali, mulai dari Pak Wali dilahirkan, kampung Pak Wali sampai menjadi terpilih menjadi Wali Nagari. Dan ini sangat bermanfaat Pak Wali untuk masyarakat kita yang di kampung, bagi yang muda menambah semangat, untuk yang di rantau memperkenalkan inilah Wali Nagari kita. Silakan Pak Wali. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama Firman, gelar Malik Benko. Jadi saya lahir di Simawang atau tepatnya di Lunau, di Orang Batu Limba. Kemudian sewaktu kecil, karena bapak saya seorang guru SD dan menjadi kepala sekolah ketika itu, kami berpindah dari Lunau ke Silawah, masih di Jorong Batu Limba. Masih Nagari Simawang ya? Nagari Simawang, dan tinggal di Jorong Batu Limba kurang lebih dari tahun 84 sampai 98. Tinggal di sana di rumah dinas guru SD di SD 31 Batu Limba yang sekarang. Jadi ketika itu Pak, memang kami keluarga bersaudara 9 orang. 9 orang ya? Kehidupan susah. Wah, luar biasa susah. banyak. Ya, yang berusaha cuman bapak, guru atau kepala sekolah SD ketika itu. Kami 9 tentu membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk sekolah. Itu tahun berapa tuh Pak Wali? Itu dari kalau saya mulai sekolah tahun 86. 86, tamat SD itu 92. Jadi ketika saya sedang sekolah, maklumlah didikan orang tua cukup bagus ketika itu. Karena guru ya Pak Wali ya? Ya, karena beliau guru, kemudian beliau mengajarkan hal-hal sopan santun kepada kita, kepada kami. Kami bersaudara 9. Kemudian beliau mengajarkan kepada kami mandiri. Kalau kita susah nanti kita harus mandiri. Dan ketika saya masih sekolah kelas 1, dari TK saya di sana, kelas 1 waktu tahun 86 saya masuk 86 masuk SD. Kemudian kami sudah diajarkan bangun subuh jam 4:30 kami bangun. Kemudian kami pergi mandi ke Pincuran, ada Pincuran namanya di dekat Surabalengge. Ya. Setengah 6, jam 6 kami tak sampai lagi di rumah Pak. Ya. Tak sampai, kemudian saya ke Kembar. Sebentar Pak Wali, Ya. sebelum dilanjutkan, Ya. mungkin nanti ada teman-teman satu sekolah dengan Pak Wali atau muridnya Bapak Wali. Itu nama orang tua Pak Wali yang laki-laki siapa ya? Sofian Poleng Pak. Oh, Sofian Poleng. Ibu siapa namanya? Ibu Rosdiana. Oke. Alhamdulillah Bapak, alhamdulillah masih sehat sekarang. Alhamdulillah Masih bisa melakukan kegiatan jaring-jaringan. Iya betul. Pak masih bisa. Beliau alhamdulillah masih sehat. Kemudian ibu saya namanya Rosdiana. Beliau meninggal pas di hari H pelantikan saya tanggal 14 Februari kemarin. Kita doakan Pak Wali, mudah-mudahan beliau diterima di sini. Ditempatkan dalam di tempat yang terindah. Amin ya Allah. Amin. Baik Pak, jadi saya sekolah, kami kembar. Tapi Dia sebenarnya orang tua yang kembar. Pak. Kembar, saya kembar sama Firdaus. Betul. Saya anak ke-6 Pak. Oh, anak ke-6 ke-7 kembar kami.
6 ke 7 kembar. Jadi kami diajar mandiri, pulang kami dari mandi sampai di rumah jam setengah 6, paling lambat jam 6. Mandinya Pak, kain cuci sendiri pakaian, cuci sendiri, bawa air pulang, ya kan? Untuk minum Pak Wali ya? Iya, untuk minum. Masak Dari pijuran kami bawa air sampai di rumah. Masuk sekolah kan jam 8. Iya. Nah, kami disuruh jualan dulu. Yang satu ke arah Batu Limba, yang satu ke arah Congkong Paya Badar, jualan goreng pisang Iya. atau jualan ketan goreng Pak. Ketan Jadi goreng. pagi di samping Bapak persiapan sekolah, Ibu masak goreng. Ya, pas kami sudah pulang mandi, goreng kita masak Pak. Hmm. Nah, jadi kami kembar, kami satu disuruh ke atas, satu suruh ke bawah. Oh, gitu ya. Nah, jualan sampai jam 7. Jam 7 kami ya pulang. habis tak habis goreng pisang atau ketan goreng istilahnya kan. Kalau ketan itu apa, ketan ya Pak ya, bahasa Iya, saya ketan, ketan, pulut ketan ya. 10 ketan sama Iya. goreng. Kalau Iya. habis tak habis kami sudah pulang. Iya. Kemudian kami masuk sekolah karena rumah dinas guru yang kami huni bersama keluarga dekat dari sekolah Pak. Iya betul. Kemudian ibu saya jualannya ketika itu jualan lontong untuk anak sekolah. Pas tamat sekolah kami tidak lagi jualan. Pas kami tamat kelas 6 di tahun 92 masuk SMP. Nah, kebetulan SMP dekat pulang sekolah kerja. SMP Semawang. Ya SMP Dua Ramatan sekarang ya. Yang diombilin Pak ya. Jadi kami belajar di sana, kemudian pulang sekolah kami bikin mulai lontong sama lontong. Itu bukan Ibu lagi yang bikin Bukan, Pak Wali ya. kami lagi. Oh, Nah, misalnya saya bikin lontong sama cuci piring, sama menyapu sampah, sama bikin sambal, air panas untuk minum kan, rebus. Kemudian kembaran saya membuat gulai lontong dari memparut kelapa, kemudian mengiling bumbunya, meremas kelapanya sampai buka cipedak, nangka, buka nangkanya. Itulah kerja kami. Jadi siapa yang bertanggung jawab membuat gulai lontong, dia sudah kerja dia tuh. Sudah pembagiannya. Sudah ada pembagiannya. Yang bertanggung jawab membuat bikin lontongnya sampai ke sambal untuk makan, sampai air minum terebus, memasak nasi, dia tanggung jawab. Nah, itulah kerja kami Pak sampai kami kelas 2, kelas 3. Kebetulan di SMA, saya masuk SMA di SMA Dua Ramatan, dia masuk UMAN, jadi dia kos, jadi tinggal kerja buat saya sendiri. Nah, Man Busangkar. bukan Man Sumpur Pak. Oh, oke. Sumpur. Kemudian setelah itu tentu kerja tinggal sama saya. Ya. Kemudian ada saya yang di Payakumbuh sekarang kan dia ABRI. Dia yang bantu saya. Jadi kami sampai SMA, sampai kelas 3 SMA. Kemudian kami pindah. Setelah tamat kami pindah ke rumah bersama. Maksudnya pindah di rumah. Iya, pindah rumah. Nah, jadi otomatis kerjaan saya tidak ada lagi yang itu lagi. Ya. Jadi Pak, Maksudnya kerja memasak itu tidak ada lagi. Ya, Karena itu tidak jalan lagi kan? Iyalah. Nah, Tempat di baru. tempat yang baru. Di mana tempat baru itu? Di Paya Badar Pak. Oh, masih di Semawang ya? Masih Semawang. Nah, dari Silawah itu, dari Bila itu namanya Bila Teguguk. Nah, jadi pindah ke Paya Badar, rumah bersama. Di sana kami tinggal 3 paling lama 4 tahun. Alhamdulillah orang tua mulai beli tanah dan bikin rumah Di tempat itu. bukan di tempat yang lain. Di mana coba boleh? Masih di Lubuk di Paya Badar, tapi ke dalam dikit. Jadi masih di Jorong Batu Limbah. Masih di Jorong Batu Di Limbah. Semawang, ya? Jarak dari rumah kami bersama ke sana paling 400 meter Pak. Dibeli tanah, belinya beli sama saudara lah, sama sana karib lah. Ya. Istilahnya kalau di kampung beli minta lah Ya. jadi sudah selesai sertifikat, sudah selesai pada alhamdulillah orang tua mulai bangun, tapi bersama-sama. Dan kakak-kakak saya tadi lah yang mantu, lebih kakak saya yang perempuan. Kemudian Pak, saya di tahun 99 saya coba-coba baru tamat SMA, saya coba-coba dagang Di mana Pak Wali? ke Air Molek.
tapi tidak lama. Kemudian di tahun 2002 saya nyetir Pak, saya. Kemudian di tahun 2004 saya nikah ke Jorong Darek, istri saya di Jorong Darek inilah. Kemudian di 2000 setelah saya nikah, kemudian saya sakit operasi usus buntu ketika itu, istirahat saya 3 bulan. Pas di tahun 2005 meninggallah adik saya yang kembaran saya. Yang kembarannya. Meninggal. Pas dia sedang kuliah. Pas dia sedang kuliah, rencananya bulan September tahun 2005 tersebut dia mau wisuda. Sudah ada juga rencana untuk nikah. Gitu. Jadi setelah itu kerja apa adanya Pak, ngojek, kadang-kadang dalam ngojek masyarakat minta tolong urusan ini, urusan itu, KTP apa segala macam. Ketika itu kan ngurus KTP kan susah, belum online sampai seperti sekarang. Memang agak susah. Kemudian saya ngojek karena bawa minyak. Tahun 2006 saya ambil motor. Itu sebelum itu bukan motor sendiri Pak. Bukan motor sendiri. Motor disewa untuk ngojekan. Motor adik saya, motor kembaran saya, motor kakak saya, motor adik saya bawa ngojek. Nah kan gitu. Saya belum punya. Di tahun 2006 saya ngambil motor Suzuki Smash warna merah. Ketika itu saya belajar Pak bawa minyak. Ketika itu bensin masih ada, jalan batu sekar masih kecil. Saya bawa minyak, belajar 1, bawa 2, bawa 3 sampai 7 Pak. Bahkan ada sekali 8 saya bawa minyak. Pasti masyarakat semua banyak yang tahu itu Pak. Minyak bensin. Ketika itu minyak bensin kan nggak susah Pak. Jadi ketika itu memang susah. Anak saya sudah ada 2 kan, memang saya susah. Jadi jam 2 saya berangkat. Kan saya susah kan. Jam 4:30 saya nyampe. Saya angkat di tempat-tempat orang. Siap langsung muat lagi Pak, berangkat lagi ke saya. Berangkat jam 6:30, jam 7 benar Pak saya sampai sini. Itulah kerja saya Pak. Jadi ketika itu karena masyarakat alhamdulillah banyak yang senang sama saya. Dengan pengurusan yang saya urus, disuruhlah saya ketika menjelang 2009 saya disuruh jadi caleg. Caleg di DPRD Kabupaten. Majulah. Jadi ketika itu dengan dukungan, dengan kemampuan saya coba menjadi caleg Pak di Kabupaten DPRD. Jadi kalau cerita masalah caleg memang panjang. Jadi nasib nampaknya memang nggak di kita, nggak menguntungkan di kita, sehingga saya ketika itu gagal. Setelah itu saya berhenti mengojek. Saya jadi caleg gagal itu, saya disuruh masyarakat di kampung istri saya di Jorong Darek ini, disuruh jadi ketua pemuda. Kemudian di tahun 2013 Pak menjadi supir bus Desa Melindo. Itu travel. Desa Melindo Selak Bukit Tinggi. Di awalnya saya kasih juragan Selak Bukit Tinggi itu. Kemudian belum beberapa lama, belum sampai sebulan saya dikasih soal untuk Bukit Tinggi jalur saya. Kurang lebih Pak 2 tahun lebih lah. Hampir 3 tahun saya jadi supir Desa Melindo. Ketika itu saya sudah berumur 35-36 ketika itu kalau saya tidak salah. Tahun 2014 saya berhenti. Jadi kakak saya yang data saya ngambilkan mobil truk 1 yang baru. Bukan. Masih kan. Truk tahun 93 Pak. Truk engkel yang PS100. Di tahun 2015 tadi itulah saya terpilih sebagai wali jalan. Awal 2015 tanggal 10 Januari saya terpilih. Ketika itu kan Perda nomor 5 itu belum ada. Belum ada aturan. Pak Wali itu langsung apa dipilih apa? Saya dipilih karena Perda 2015 belum ada. Perda nomor 5 itu 2018 dipilih oleh masyarakat di Jorong itu. Terpilihlah saya di tanggal 10 Januari 2015 Pak. Jadi di 2015 itu kemudian saya sambil apa? Saya sambil tugas. Ada ketua pemudanya langsung ketika itu. Jadi saya tugas. Saya bawa mobil Pak, tetap bawa truk. Kadang subuh siap subuh saya dah langsung muat batu ke Baduy Pak. Kalau orang minta batu. Pas menjelang masuk kantor kita
saya udah sampai sini. Nah, siap bongkar, tukar baju langsung masuk kantor. Jadi, Terus kapan dipilih jadi wali nagari? ya. Kemudian saya lanjut jadi wali Jorong di tahun 2020. Mobil kakak saya tadi saya kembalikan lagi karena saya rusak kembali di tahun 2020 itu. Di bulan Maret saya mengambil cuti untuk jadi calon wali nagari. Saya ambil cuti bulan Maret tahun 2020, saya ambil cuti. Kemudian memang banyak suka dukanya saya jalani ketika mencalon. Komen inilah komen itu. Udah biasa kok ya. Udah biasa. Kalau bagi saya udah biasa gitu. Sebab kewajiban kita. Ketika kita sudah jadi pemimpin tentu kita harus merangkul semua orang. Alhamdulillah. Jadi kita harus merangkul. Contohnya ya Pak ya, wajar lah kalau di Joro-Joro itu mungkin Tidak pilih kita. wajar lah karena ada orangnya yang dipilih, orang Jorongnya yang dipilih, itu wajar. Jadi dari tahun 2020 Maret diundur karena COVID diundur lah Pilwarna nih, diundur. Tentu kita sebagai calon tentu kita menunggu dengan sabar Pak. Sehingga saya mencalon ditetapkan tanggal 8 April. Penetapan calon wali nagari 8 April tahun 2020. Rupanya wali nagari ini mundur lagi. Sampai lagi saya bulan Februari 2021, rupanya mundur lagi, ya kan? Mundur setelah Lebaran mundur lagi kan. Jadi kalau kita sebagai kita yang di bawah tentu kita ikut aturan pemerintah ya Pak. Tanggal 6 Desember ketika itu tahun 2021 kita membacakan visi dan misi di pondok pesantren. 5 orang wali nagari ketika itu membacakan visi dan misi. Sebab aba-abanya kita dikasih dari bulan September 2021 kita sudah dikasih aba-aba. Bahasanya sudah pasti bulan Desember. Pemilihan wali nagari tanggal 16 Desember 2021. Itu kita mulai jalan lagi. Setelah itu langsung saya kumpulkan tim. Lalu kami jalan. Dari itulah hanya 10 hari Pak. Tapi kan dalam 10 hari kan ada waktu minggu tenangnya Pak. Kami dibatasi ketika itu sampai tanggal 12 kata nggak ada lagi kampanye. Katakanlah pemilihan tanggal 16 Desember. Alhamdulillah nasib berpihak sama kita terpilih dengan suara ya banding-banding alhamdulillah signifikan gitu. Signifikan. Tanggal 16 wali ya. Tanggal 16 dapat kita suara 1546, sementara calon yang di bawah kita yang nomor 2 suara nomor 2 terbanyak 810. Baru saya rasakan. Alhamdulillah. Tentu kita setelah itu tentu kita lanjut Pelantikan ya. Ya kita pikirkan, kemudian pelantikan bulan Februari, tanggal 14 Februari. 3 bulan setelah 3 bulan setelah pemilihan. Tentu di situ kita melakukan program nagari itu maksudnya. Saya Pak mencalon jadi wali nagari, tentu saya yang jelas itu di visi dan misi dari 5 orang wali nagari memang saya lah yang menyampaikan berubah lokasi, berubah cara pelayanan dari masyarakat di dalam kantor pelayanan terhadap masyarakat. Alhamdulillah itu sudah kami lakukan. Kalau sudah dari dalam kita perbaiki, kata saya ketika visi dan misi, insya Allah keluarnya akan bagus. Insya Allah kata saya. Ketika itu hanya satu-satunya saya yang menyampaikan masalah beroperasi di pembaca visi dan misi dari 5 orang kami calon. Di dalam kantor untuk kami satu keluarga Pak. Dan saya sampaikan kepada Kasih, Kaur, Wali Jorong, saya sampaikan. Jadi Pak Wali, saya pikir sudah panjang lebar, luar biasa Pak Wali. Iya Pak. Perjalanan hidup Pak Wali, dan itu sangat bermanfaat untuk penonton kita nanti. Jadi Pak Wali, karena waktu zuhur ini masuk, Pak. Ya hampir masuk ya, kita sholat dulu, dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Baiklah saudaraku, penonton Uzhar, itulah wawancara kita dengan Pak Wali Nagari Semawang, Bapak Firman Malin Panduko. Bagaimana beliau
hidup mulai dari kecil sampai dia menjadi Pak Wali, dan banyak hal yang bisa kita petik di situ. Bagaimana orang tua beliau yang guru mendidik beliau waktu di SD, di SMP, mendidik disiplin, memasak dan sebagainya, dan kemudian beliau menjadi ketua pemuda, hidup sebagai supir, lalu menjadi wali Jorong, lalu terpilih menjadi wali nagari. Dan pengalaman itulah yang beliau bawa memimpin masyarakat. Kita lihat statement beliau terakhir, beliau adalah melakukan pembangunan untuk masyarakat. Beliau dari membenahi birokrasi dulu di dalam, lalu itulah yang akan kita bawa ke nagari itu, Pak ya. Demikian saudaraku, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.